siapkan data, fakta, bukti, apa yang kira-kira kau miliki untuk bisa mengcounter itu. Nanti besok, yang jelas tebal. Ada tebal yang jelas sekian banyak halaman. Secara pasti itu besok saya akan bacakan. Silakan saja, maka saya bilang dibuktikan. Nanti kan tinggal hakim yang menilai, hakim yang kira-kira memfilter. Sidang lanjutan, kasus pidana dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama selebriti sensasional Nikita Mirzani kembali digelar pada hari ini. Ya, diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang lanjutan beragendakan pembacaan eksepsi alias nota keberatan dari pihak ibu 3 anak itu selaku terdakwa. Berkaca dari dahsyatnya ledakan amarah Nikita Mirzani di sidang perdana, tentu membuat publik begitu menantikan agenda pembacaan eksepsi hari ini. Apalagi, pihak Nikita digadang-gadang siap menguat kejutan besar yang dinilai akan menggemparkan masyarakat. Lantas, apa sebenarnya kejutan itu? Serta apakah Nikita akan hadir secara langsung dan membaca eksepsinya di hadapan majelis hakim? Ya harus hadir besok, karena besok itu Niki hadir. Kalau Niki besok hadir, otomatis bisa hadir juga di gugatan wan prestasinya. Karena memang saya yang minta ditunda pada tanggal 1, karena saya tahu tanggal 1 itu hari Selasa. Kalau hari Selasa, sidang pertama hari Selasa, pasti sidang berikutnya hari Selasa. Nah, sehingga hari Selasa besok itu ada 2 sidang. Sidang wan prestasi dan sidang pidana. Sidang pidana pembacaan eksepsi, di mana Niki akan membacakan eksepsi, saya pun akan membacakan eksepsi seperti itu. Nanti besok, yang jelas tebal. Ada tebal yang jelas sekian banyak halaman. Secara pasti itu besok saya akan bacakan. Besok saya bacakan secara resmi di dalam persidangan. Saya juga akan bacakan eksepsi atas nama Nikita dan eksepsi atas nama Ismail Marzuki atau Mail. Nikita juga akan mengajukan eksepsi, saya pun akan mengajukan eksepsi. Seingat saya hampir sekian halaman, tebal sekali eksepsi saya. Besok secara lengkap akan saya bacakan di persidangan, yang pada intinya ada beberapa hal-hal nanti yang akan saya sampaikan. Salah satunya terjadi error dan sebagainya. Seperti itu. Eksepsi alias nota keberatan merupakan upaya yang diambil pihak terdakwa guna menangkis dakwaan yang telah dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum kepada dirinya. Kurang lebih, hal itulah yang dilakukan pihak Nikita Mirzani pada hari ini. Sontak saja, langkah seperti apa yang akan diambil Nikita kini sungguh dinanti-nantikan. Bukan hanya dari kalangan pengguna media sosial, tetapi juga sederet advokat dan praktisi hukum. Salah satunya adalah mantan penyidik Polri sekaligus advokat Irjen Ricky Sitohang. Dan ketika ditemui secara langsung oleh tim Cumi-Cumi, Ricky pun memberikan masukan kepada pihak kuasa hukum Nikita tentang langkah apa yang patutnya mereka tempuh. Lantas seperti apa masukan Ricky Sitohang? Di dalam eksepsi ini nota keberatan namanya tuh ya. Nota keberatan atau tanggapan daripada pihak Bahmid untuk mengcounter, untuk memfilter, dan untuk menganulir apa yang didakwa oleh JPU. Nah, kalau itu bagaimana caranya ya? Siapkan data, fakta, bukti, apa yang kira-kira kau miliki untuk bisa mengcounter itu. Apakah bisa dibuktikan dengan data fakta bahwa memang dakwaan itu sumir atau dakwaan itu tidak mengena kepada Nikita? Inilah tugas dan tanggung jawab daripada kuasa hukumnya. Apa ya, titipan eksepsi dari Kak Niki, Ada. permintaan khusus seperti apa sih Bang? Kalau Besok, kan besok katanya. maksudnya sedikit Bang, apa Nggak sih yang boleh, diinginkan? besok. Yang diinginkan besok ada. Keren pokoknya, besok ya. Berarti ada 2 eksepsi. Eksepsi dari Nikita sekitar 18 halaman, dari saya sekian ratus. Mungkin apa yang dititip pesankan ke Kak Niki? Ada besok dipesankan. Poinnya penting.
Penting sekali besok, pasti. Dan itu ada sesuatu yang Niki minta dan itu pasti akan membuat ya nanti kita lihat lah. Nanti kita lihat besok. 18 halaman akan dibacakan oleh Nikita Mirzani. Saya 120 halaman akan saya bacakan secara bergantian bersama tim ya. Silakan saja, maka saya bilang dibuktikan. Nanti kan tinggal hakim yang menilai. Hakim yang kira-kira memfilter layak atau tidak dibuat jadi bukti, kira-kira dakwaan ini bersesuaian nggak dengan apa yang dibuktikan oleh kuasa hukum. Selain memberikan masukan soal bukti, Irjen Ricky Sitohang pun berharap agar dalam pembacaan eksepsi, Nikita dan kuasa hukumnya bisa membongkar seluruh fakta di balik huru-hara skincare yang belakangan ini membuat gaduh jagat maya. Ya, Ricky meminta wanita kelahiran tahun 1986 itu untuk tidak menyimpan sedikit pun fakta tersembunyi di balik tabir gelap kebohongan yang selama ini belum tersingkap. Lantas, seperti apa dorongan Ricky terkait hal tersebut? Buka aja semua, makanya kesempatan ini saya sudah mengatakan pihak Nikita harus membuka Pandora selebar-lebarnya. Jangan ada lagi yang ditutupi. Contoh pernah berbicara sebelum dia ditangkap bahwa dia pernah speak up tentang masalah skincare. Ya, buka saja bahwa skincare banyak merugikan masyarakat. Di mana merugikannya? Karena dia overclaim. Apa itu? Ya, apakah itu mengandung sulfur, mengandung zat kimia, zat berbahaya? Buka saja, yang mengakibatkan masyarakat jadi rugi, mencari keuntungan dengan menari-nari di atas penderitaan daripada konsumen. Buka. Nah, dibuka ini nanti supaya nanti pihak-pihak yang berkaitan seperti BPOM, bunyi BPOM harus dipanggil untuk memverifikasi ini benar nggak, standar nggak skincare-nya Reza. Nah, jangan diam-diam aja BPOM-nya. Jangan hanya nerima izin edar aja. Tapi situasional ini harus diluruskan. Karena bukan hanya Nikita dan Reza yang sudah bermasalah. Di Makassar sudah ada juga bermasalah. Ini yang saya katakan dispek. Supaya tegak hukum benar-benar berkeadilan. Inilah kesempatan daripada kuasa hukum, daripada Nikita untuk membongkar semua. Toh kadung basah, jangan dia aja menderita sendiri Nikitanya. Bahwa ini perbuatan ini bukan saya saja. Tapi akibat daripada saran pendapat ini. Itu kemungkinan dengan keterbukaan Nikita ini akan sedikit meringankan beban daripada yang bersangkutan. Saya mempersoalkan hal-hal yang prinsip. Jadi di dalam dakwaan itu ada yang prinsip. Nanti Anda dengar besok aja. Tidak hanya memberikan saran dan masukan, Ricky Sitohang turut menyoroti pula soal permohonan atensi dari Nikita Mirzani yang ditujukan pada orang nomor 1 Republik Indonesia, yakni Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui, dalam persidangan perdana yang digelar pada tanggal 24 Juni 2025 silam, Nikita sempat meminta kepada Prabowo Subianto untuk memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Lantas, seperti apakah Irjen Ricky Sitohang menyikapi permohonan Nikita? Yang saya perlu ingatkan kepada pengacaranya, ini kan sekarang sudah bergulir nih. Apapun yang disampaikan oleh Nikita, baik mau minta perlindungan kepada Bapak Presiden, ya, perlindungan pada Pak Presiden perlu sampaikan juga kepada rekan-rekan media bahwa itu sah-sah saja, manusiawi. Tetapi Presiden tidak punya hak kewenangan untuk masuk dalam substansi permasalahan hukum. Itu yang saya katakan bahwa di negara kita ini ada 3 badan itu. 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan judikatif. Tidak boleh bersentuhan dan tidak boleh saling intervensi. Pak Prabowo paling ngomong, tolong tegakkan hukum, jangan ada tebang pilih, jangan ada mendiskreditkan seseorang yang meminta perlindungan hukum, paling begitu aja. Tapi dia tidak akan bisa ngomong bahwa tolong dirubah ini, berikan keadilan seperti kayak gitu, nggak bisa. Itu sudah masuk kepada substansi hukum. Permohonan kepada Pak Prabowo supaya minta keadilan, ini seperti apa nih Bang Mungkin? Oh iya, itu urusan jalur politik nanti aja. Itu jalur politik besok aja kita tanyakan ya. Yang jelas setiap warga negara
punya hak untuk meminta perlindungan kepada presidennya, di mana presiden menurut Undang-Undang Dasar 45 dia adalah kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Jadi sebagai kepala negara dia punya hak untuk melakukan hal-hal termasuk untuk melindungi jika ada sesuatu proses hukum yang menyimpang. Itu boleh, tapi kan pasti melalui mekanisme dengan cara yang benar. Misalnya ini terkait dengan persoalan ini menjadi institusi mana, kejaksaan dan seterusnya, itu pasti ada aturannya lah ya. Sebagai orang yang pada saat ini di dalam kasus hukum, pasti dia bermohon kepada siapa sih? Ya, yang nampak kelihatan adalah bermohon kepada Prabowo ya, minta perlindungan hukum. Kalau hal ini dia bermohon, itu wajar-wajar saja menurut kami. Apapun yang dia permohon supaya dapat dilindungi, tapi itu bukan berarti menghapus proses hukum, tidak. Proses hukum tetap berjalan, dia bermohon, itu hak-haknya saja, silakan saja. Nah, kalau memang dalam proses hukum ini kelihatan ada sesuatu yang merasa dia itu bisa bermohon kepada siapapun, itu silakan aja. Kalau kami dulu bahasanya bermohon kepada Tuhan, tapi nggak ada alamatnya. Di sisi lain, sorotan tajam pun tertuju pula kepada kisruh perubahan pasal yang tertera di dalam surat dakwaan untuk Nikita. Ya, di pasal 368 KUH pidana yang selama ini disangkakan kepada Nikita berubah menjadi pasal 369 KUH pidana dalam surat dakwaan. Sebuah peristiwa yang membuat publik menjadi bertanya-tanya, apakah unsur pemerasan dalam perkara ini akan luntur dengan perubahan pasal? Lantas, bagaimana Irjen Ricky Sitohang menyikapinya? Jadi dalam sidang perdana itu sudah jelas dakwaan daripada JPU ya. Masalah disampaikan tuh pasal 369 ayat 1 Yunto 55 dan TPPU. Orang banyak berpikir, wah itu kan sudah dihilangkan pemerasannya, kan yang ada pencemaran. Nah dia nggak membaca, nggak tahu yang namanya pencemaran yang mana. Yang namanya di 369 ayat 1 itu ya setiap orang ya telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan cara melawan hukum, mencemarkan nama orang lain, mempublikasikan ya, sehingga orang tersebut jadi tercemar. Tambahin, namun di balik itu dia pengen memperoleh keuntungan baik sebagian maupun seluruhnya supaya berpindah kepada yang bersangkutan. Itu pemerasan juga. Makanya dulu saya pernah ngomong bahwa pemerasan itu jangan berpikir kalau digebukin dulu baru pemerasan, atau diancam dengan baru berpindah tuh uang pemerasan. Itu ancaman kekerasan. Ancaman halus juga bisa. Ya silakan saja, kalau kau nggak kasih ya saya speak up. Itu ancaman. Daripada terbongkar ini semua, ya dia kasihlah ini bendanya, materinya. Ya kita nggak ngurusin ancaman, yang saya uruskan itu unsur Pak. Di mana seseorang yang awalnya dikategorikan sebagai telah melakukan pemerasan, sama jaksa disahkan bahwa dia tidak melakukan pemerasan. Itu yang terpenting intisarinya. Kalau 368 pengancamannya dengan kekerasan, 369 itu pengancamannya dengan lisan, ya, bukan pencemaran nama baik. Maksudnya pencemaran baik lisan untuk lisan, seperti itu. Jadi nggak ada yang salah. Dominus litis ini kan adalah kekuasaan pengendali dari jaksa. Kalau dia tidak melihat ada unsur kekerasan yang di dalam laporan dibuat oleh klien kami, tetapi dia hanya melihat ada pemerasan, tetapi dengan cara lisan, maka dia tempatkan pasal 369. Bukan berarti itu salah, ya. Jadi saya pikir perubahan dari 368 menjadi 369 ini bukan hal yang luar biasa. Ini yang sangat-sangat wajar, ya. Berbanding terbalik dengan apa yang dituturkan oleh Irjen Ricky Sitohang, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita justru menilai unsur pemerasan justru hilang dengan fakta perubahan pasal itu. Dan dalam konferensi pers yang ia gelar bersama awak media kemarin, Fahmi pun menjelaskan secara rinci mengapa ia sampai menilai unsur pemerasan kini sah dihapuskan. Lantas,
Seperti apakah penjelasan Fahmi Bahmid? Jadi pasal itu, laporan polisinya itu pasalnya di 368. 368 itu adalah pemerasan. Di dalam dakwaan, pasal pemerasannya itu tidak ada. Ya, tidak ada. Dihapus sama jaksa, pasal 368 itu pemerasan. Dihapus sama jaksa. Jaksa mengajukan dakwaan dengan pasal 369 ayat 1, yaitu pencemaran secara lisan dan tulisan untuk mendapatkan sesuatu. Lebih lengkapnya, pasalnya itu seperti ini, saya coba akan lihatkan. Pasal 369-nya itu, nah ini ya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau orang lain kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1. Pasal ini tidak pernah ada di dalam proses penyidikan di kepolisian. Di dalam proses penyidikan di kepolisian yang ada itu pasal 368 tentang pemerasan. Pemerasan tidak dijadikan pasal yang didakwakan di dalam pembacaan kemarin. Sehingga pasal tersebut dihapus sama jaksa, yang muncul pasal pencemaran lisan dan tulisan dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu. Beda jauh. Yang pertama yang ada di penyidikan, di kepolisian dan proses penahanan, penangkapan dan penahanan itu adalah pemerasan yang diatur di pasal 368. Di dalam dakwaan jaksa menjadi pasal pencemaran dengan lisan dan tulisan. Jauh beda kan? Bahasa Indonesianya saja sudah beda. Apalagi pemahamannya. Pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.